Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang selalu bermunajat, memohon semata-mata kepada Allah itu akan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang enggan, malas berdoa, maka dia akan selalu mendapat kesulitan dari Allah karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap kita memulai awal pekerjaan, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, masih bersama saya Asos Prof. Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH yang akan mengajak mensupport kali ini saudara kita Okin dan Rahel V. Mana Rahel V dan Okin ini pasangan ya, kedua insan yang telah mempunyai anak, tetapi anak ini masih kecil. Nah, kita mendapatkan berbagai macam dari masukan para awak media seperti apa sih dalam kacamata Islam, karena si Mas Okin menjual rumah ya. Rumah itu masih ada anaknya ya. Masih ada anaknya, masih kecil juga di dalam rumah itu, tetapi dijual rumah itu tanpa seperti konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di dalam ajaran agama Islam, segala sesuatu kita melihat bagaimana sih sikap Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu tidak bersifat arogan. Rasulullah Muhammad itu orangnya senang sekali bermusyawarah untuk mencapai suatu kemufakatan. Tidak ada segala sesuatu itu yang tidak dapat diselesaikan dengan menjalani, yaitu salah satu jalannya adalah musyawarah dan mufakat. Seberat apapun permasalahan kita di muka bumi ini, yaitu satu-satunya dengan bernegosiasi, bermediasi. Maka di dunia perlawyeran ya, ada diberikan ruang atau waktu, tempat ya, ada khusus ruang khusus untuk bermediasi. Di suatu pengadilan itu ada suatu room yang memang disediakan oleh petugas pengadilan, ruang mediasi. Misalnya seseorang melakukan perceraian, jadi tidak serta-merta langsung diputus cerai, enggak begitu. Prosesnya begitu panjang. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi keributan atau sengketa seperti itu? Pasti ada diberikan negosiasi. Nah, sebagai semua ya aparat penegak hukum itu untuk menghindari pertikaian atau menghindarkan konflik. Kalau dapat diselesaikan secara internal, diselesaikan secara baik-baik, secara restoratif justice, ini luar biasa ya. Dengan pendekatan sosial seperti itu. Kenapa kita melihat ya masyarakat banyak yang berdiskusi atau kaget melihat yang dilakukan oleh sang suami ya, mantan suami dalam hal ini si Mas Okin menjual rumah itu karena anak dan mantan istrinya masih di situ ya. Karena tidak ada mantan anak, kalau mantan istri ada. Tapi anak itu apapun yang terjadi itu anak kita, anak si bapak itu, anak si ibu itu. Jadi tidak ada yang namanya mantan anak. Berbagai macam cara ya. Yang penting koordinasi dengan baik. Kalau rumah itu dijual, terus anaknya tinggal di mana seperti itu? Kasihan mereka. Nah, ini ramai sekali diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi para alim ulama, ustadzah itu hanya menetralisir saja, meluruskan, ikut membantu jalan keluar dari sisi agama, dari sisi sosial dan seterusnya. Sehingga kita ikut ya membantu bagaimana meluruskan. Jadi ingat, para tokoh ulama, tokoh masyarakat yang dimintain pendapat seperti kita ini, kita hanya ikut meluruskan saja, menetralisir supaya di masyarakat itu reda.
oh aturannya di dalam ajaran agama seperti ini, bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah beliau melakukan hal dengan temperamen atau dengan vokal atau dengan uh, sikap yang arogan. Itu Rasulullah tidak pernah, tidak melakukan hal itu. Jadi kita ulangi, Rasulullah itu tidak pernah berbuat arogan, selalu sopan, komunikasi sosialnya bagus, santun, senyum. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, terutama 3S: senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Senyum, sapa, salam. Jangan lupa itu. Kalau kita ingin selamat hidup di dunia, lakukanlah segala sesuatu itu dengan santun. Apalagi misalnya tanpa sepengetahuan mantan istri atau anak, walaupun anak kecil kan perlu diomongin, dikasih pengertian, karena kasihan mentalnya. Karena kenapa masyarakat banyak benar-benar memperhatikan hal ini? Karena kita tidak mau melihat anak-anak di muka bumi ini mereka yang terlantar. Terlantar itu baik mendapatkan kekerasan secara psikis, mental, trauma ketakutan. Dan begitu juga kita tidak mau melihat anak-anak di muka bumi ini yang, mohon maaf, jauh dari kasih sayang orang tua. Sehingga luar biasa bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sudah banyak merawat, membesarkan anak-anak di muka bumi ini. Beliau membantu orang miskin, membesarkan anak yatim piatu, itu sangat luar biasa. Insya Allah akan Allah berikan ganjaran surga seluas langit dan bumi, baik kepada para selebritas dan rekan-rekan kita yang dimanapun mereka berada tanpa pilih ya, siapapun orangnya yang telah melakukan merawat atau membesarkan anak-anak yatim piatu, mereka yang menjadi orang besar, menjadi sukses anak yatim itu, maka ganjarannya akan Allah berikan surga seluas langit dan bumi kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang telah berbuat baik membesarkan anak-anak yang terlantar. Hadirin yang berbahagia, kalau berpikir kita mendengar atau melihat anak kecil ya, kita sudah mau bicara apa ya, sangat sedih sekali dan selalu meneteskan air mata. Karena anak kecil itu mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka dalam posisi lemah. Mau diapakan saja mereka kan tidak ada kekuatan sama sekali. Maka kita yang sudah dewasa ini, kita yang sudah tua ini harus benar-benar mengayomi, janganlah menelantarkan anaknya, kasihan. Kasihan sekali, dan dunia akan menangis kalau melihat anak-anak kecil di muka bumi ini mereka hidup teraniaya. Nauzubillah min zalik. Kalau rumahnya itu dijual, ya anak tinggal di mana? Apa nanti dia di mana ya mendapatkan atau tempat tinggal yang baru? Dia belum tentu tahu lingkungannya yang aman atau tidak, atau tinggal di emperan, ya Allah, di mana? Sedih sekali. Maka wahai kepada semua rekan-rekan, sahabat, sejawat dan seterusnya, hindarkan diri kita dan keluarga besar kita dari perlakuan penganiayaan atau menelantarkan anak-anak di muka bumi ini. Jadilah kita menjadi bapak orang tua yang bagus, yang selalu sayang kepada generasi anak-anak sekarang ini, karena nasib bangsa ke depan itu benar-benar tergantung dengan adanya kondisi anak-anak yang ada pada saat ini, karena mereka lah yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yang akan menggantikan kita pada saat ini, yaitu adalah anak-anak yang ada pada saat ini. Bahagiakan mereka, hindarkan anak-anak yang ada pada saat ini mereka hidup terlantar. Bahagiakan mereka, sekolahkan mereka, berikanlah makanan yang layak buat mereka. Insya Allah kita benar-benar akan turut membantu pemerintah di dalam memberikan, yaitu kepada anak-anak kita, anak-anak generasi muda, anak-anak kecil sekarang, kita turut membantu
membesarkan mereka, membahagiakan mereka, sehingga kita termasuk warga negara yang ikut berperan di dalam mensejahterakan anak-anak kita, generasi muda ke depan. Insya Allah mereka dibekali dengan pengetahuan yang bagus, makan yang bergizi. Ini adalah suatu cita-cita pemerintah kita yang benar-benar sangat menyayangi anak kecil dan sangat memuliakan anak-anak yatim piatu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara dan salam merah putih. Para pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan bantu share channel dakwah kita ini, channel Dr. Yulian Azhari TV. Barakallah.